Halo pemirsa Sysadmin The Box, kembali lagi di channel Sysadmin The Box. Kali ini kita akan install Linux dengan nama Genectrack versi 10.04. Kita langsung saja boot pakai CD atau USB yang setelah kita ekstrak. Kemudian setelah diboot akan muncul tanda konsol seperti ini dan diketik Start X ya. Tunggu sebentar, maka akan muncul uh, windownya. Ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi uh, Genectrack ini adalah Linux yang dirancang untuk penetration testing juga, tapi berbasis Ubuntu. Tampaknya seperti Backtrack, tapi sebetulnya tidak. Inspirasinya dari Backtrack, begitu. Kalau Genectrack ini lebih berbasis pada Genome. Jadi untuk penggemar Genome, Linux ini cocok. Grafisnya Genome-nya Genome klasik. Ya. Terakhir kami menggunakan ini sudah tidak di-update lagi ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa cari di internet ya, di SourceForge ada source-nya. Ya kita biasanya kalau kami ngetes suatu sistem operasi, biasanya kita cenderung kepada utak-atik background dulu. Biasanya gitu. Kita ngelihat-ngelihat mendapatkan eye catching gitu ya. Nah, di sini kita akan mulai install, tapi nanti ada menu install dia. Di desktop tidak ada. Nah, di situ itu maksud saya, itu di bawah firewall itu ada install itu ya. Nah, system administration install. Klik itu. Nah, ya, biasalah ya. Kita akan sedikit-sedikit otak-atik. Nah, ini klik forward. Forward. Nah, kali ini kita konekkan ke internet untuk Gentracknya. Cuman tadi pada saat pilihan untuk add-on itu kita nggak pakai. Nah, seperti biasa, partisi sebelumnya kita habisin dulu, bikin partisi baru, ya kan? Uh, bikin swapnya, ya kita bikin swap 4 giga. Selebihnya adalah root. Ya, selebihnya ada root. Kalau bikin satu lagi partisi untuk partisi boot, boleh. Kalau Anda mau bikin partisi home, boleh. Gitu ya. Jadi kalau kita bikin partisi itu, saya jelaskan pada teman-teman ya, itu tergantung pemakaian gitu. Kalau kita mau bikin server database, berarti bikinlah partisi database. Kalau kita bikin server web, berarti bikin partisi web. Jadi gunanya partisi itu penting. Kenapa kita harus bikin partisi? Pertama adalah tiba-tiba kalau nanti full. Nah ini dulu sering kejadian dulu waktu tahun-tahun 2005 ya, lama banget ya, 2005. Jadi semuanya root gitu, tidak ada ini partisi-partisi yang lain. Akhirnya apa yang terjadi, rootnya penuh dan nggak bisa di boot gitu. Nah, uh, sambil menunggu instalasi ya. Nah, di sini mungkin sedikit agak berbeda dengan Linux yang lain. Cuman di sini kita harus type dulu ya. Nah, itu type Indonesia begitu ya. Pilihannya gitu. Oke, sedikit lagi. Jadi Genetrack ini dulunya selalu ininya bebas ya. Free maksud saya. Sebagian besar apa namanya utility-nya itu untuk
memang pengujian penetrasi sama seperti Linux tester yang lain, Linux penetration yang lain. Jadi target utamanya itu dulu untuk profesional keamanan yang mau melakukan apa namanya pengujian penetrasi. Jadi sistem apa namanya Genetrack ini ala-ala testingnya sama seperti dengan yang lain begitu, sama seperti uh, Linux yang lain. Tapi sering berjalannya waktu ya, saat backtrack ya, Linux backtrack ya, backtrack terus kali itu maksudnya backtrack kali Linux gitu. Jadi pengembang dari Genetrack ini memutuskan uh, setahu kami ya, tidak lagi mengembangkan sistem operasi karena memang kurang waktu dan resource juga gitu. Jadi tidak ada upgrade perangkat lagi, tidak ada perangkat uh, istilahnya versi terbaru lagi dari yang kita install ini gitu. Baik untuk patch gitu ya, update. Jadi memang ini masih disimpan, tidak dibuang, tapi diarsip hanya untuk tujuan histori saja gitu. Ya, ini sambil kita menunggu instalasi ya. Jadi memang pada saat instalasi Linux memang harus sabar ya, tidak boleh tergesa-gesa karena memang mungkin RAM kita gede, prosesor kita gede, tapi terkadang kesabaran dalam instalasi ya. Nah di sini kita butuh restart ya, dia sudah selesai, kita akan restart. Kita restart ya kan, masukkan login yang kita bikin tadi, sysadmin. Setelah selesai ya, dia tidak langsung tampil ke GUI, kita harus type dulu di konsol seperti itu, star X, sama seperti pada saat kita tadi instalasi ya, sama seperti pada saat kita instalasi. Nah di sini kita lihat-lihat dulu ya tampilan dari desktopnya. Nah di awal tadi itu masih banyak menu-menu yang kita lihat ya kan. Kita bisa rubah-rubah theme daripada wallpaper. Tapi kalau di sini mungkin kita harus download ya. Kita harus download. Bisa ganti. Coba kita lihat place, sistem. Ya, sama seperti sebagian besar Linux lainnya ya. Cenderung ke tampilannya warna merah ini, merah hitam. Merah hitam. Nanti setelah ini coba kita akan bikin theme di YouTube ya. Jadi kita akan bikin theme-nya itu yang warna merah itu ya, warna merah hitam theme-nya ya, supaya lebih menarik sedikit. Theme-nya yang menarik. Linux-nya biasa-biasa aja kan gitu kan. Ya. Ya, administrasi seperti dengan Linux yang lain juga. Jadi teman-teman di sana jangan bingung ya, saya mau pakai Linux apa gitu ya. Saya mau pakai apa gitu. Jangan bingung. Sesuai dengan hati nurani saja begitu. Kalau mau ngetes semuanya boleh, tapi lot of time ya, membutuhkan banyak waktu gitu, dan bukan sebentar gitu ya, bukan sebentar, bertahun-tahun ya. Nah ini coba kita masuk ke application ya. Di sini kita klik wine ya, ini untuk ngedit-ngedit kali ya. System tools, teman-teman bisa
install, bisa ngetes tool-tool ini semua. Nanti kita akan uh, coba satu-satu ya, coba satu-satu. Contohnya backtrack, apa namanya, Genetrack. Kita akan peragakan untuk tools-toolnya ya, satu-satu. Ya kalau banyak waktu kita nanti toolnya satu demi satu kita akan uh, peragakan, supaya teman-teman juga di sana untuk melihat kondisi jaringan mungkin di tempatnya atau di perusahaannya, bisa menggunakan OS penetration ini. Kadang-kadang ada orang sudah install tapi cara menggunakannya bagaimana gitu kan, nyari-nyari di internet, kadang-kadang dibawa kesasar begitu ya. Jadi nanti kita usahakan, coba ya kalau kita banyak, kita akan memperagakan pada teman-teman yang lain. Jadi kadang-kadang seperti ini, di Genetrack ini ada tools yang mirip dengan contohnya di Kali Linux atau di Dexbox gitu ya. Jadi disamakan saja nanti gitu cara menggunakannya. Contoh penggunaan Nmap gitu. Nmap kan itu sebagian besar itu sama semua. Atau Fping begitu ya, dan banyak lagi. Atau SSH, how to attack SSH begitu ya, jadi sama sama semua. Nah, ini service-service ya, service yang di servernya ini memang kita nggak install lagi di sini. Cuman kalau memang kita mau install sih sebenarnya bisa, namanya juga kan basisnya ini kan adalah Ubuntu, berarti eh, dep gitu kan. Kalau ada paket baru atau mungkin ada tool baru yang tidak ada di sini, teman-teman mau install bisa, bisa. Nah, seperti ini, misalnya sini kan ada TP chat gitu ya. Bagaimana cara menggunakannya nanti kan kita peragakan. Tapi sabar ya teman-teman ya. Ada lagi eh, seperti itu digital forensik. Nah, digital forensik. Begini-gini, saya mau kasih tahu dulu. Di sini pada saat kita ngambil menu eh, macam link all gitu ya. Jadi semua yang ada di finalis image itu diletakin situ semua. Itu di all itu gitu. Jadi kalau saya sih lebih cenderung langsung saja ke file carving gitu biar nggak nyari-nyari gitu kan. Seperti itu kan ada dua utility seperti ini kan, ada kira-kira 7 utility forensic analyst gitu ya. Jadi nggak nyari-nyari gitu. Kami lebih cenderung uh, per directory begitu gitu. Nah itu maksud kami gitu. Jadi teman-teman di sana juga jangan bingung mencari OS apa yang cocok bagi saya gitu. Contohnya nyari OS yang memang dipakai untuk sehari-hari gitu. Saya bagusnya pakai Ubuntu atau Lubuntu atau Subuntu atau apa ya gitu. Jangan jangan bingung. Kalau kami pribadi, kalau dikumpulin dalam satu menu seperti itu, all seperti itu, ya pusing juga nyarinya kan. Iya kalau dia hanya 20-30, kalau sampai ratusan tool. Nah itu dia. Apalagi kalau monitor kita kecil, 14 inci, oke lah 21 inci. Tapi nggak semua bisa di load gitu, harus ada scroll down lagi, ya kan. Kalau penetration ini salah satunya adalah sabar gitu, dan waktunya banyak kepake. Nanti di akhir daripada operating system ini
ada kita mengubah theme jadi dari Linux Genetech ke XP ya. Nanti teman-teman ikutin dulu ya kan. Ini hanya untuk melihat menu saja teman-teman ya, tidak belum ada namanya memperagakan, belum. Nanti akan kita demokan pelan-pelan ya. Contohnya iWar itu ya, internet war itu nanti akan kita uh, simulasikan gitu. Kita sekarang lagi menyiapkan server kita, jadi server yang khusus untuk memang kita jadikan target nantinya gitu. Jadi kalau untuk tes ke pribadi, ke ini kita ya, mesin tes kita jangan tes ke server orang ya, nggak boleh ya. Itu kami larang teman-teman untuk melakukan itu. Teslah ke server kita, bikin satu server dummy ya kan. Contohnya bikin satu web server. Jadi teman-teman mau ngetes keamanan web server yang teman-teman bikin. Nah, teman-teman tes ke server itu, jangan ke IP, ke server orang ya, jangan. Dijaga etikanya begitu, dijaga etikanya, karena memang tujuan dari kita membuat ini adalah untuk keamanan eh, nanti ada nanti namanya vulnerability identification. Jadi celah-celah mana kita orang yang bisa dimasukin orang, apakah itu bisa sebagai backdoor. Nah di situ nanti akan kita analis itu. Seperti SNMP itu walaupun dia tapi bisa dieksploitasi mungkin oleh orang dalam begitu. Kalau karyawannya cuma 10 20, oke lah 50 masih bisa istilahnya masih diliatin. Tapi kalau karyawannya sudah ribuan, beda divisi, mungkin beda jarak, susah, kerepotan si adminnya begitu. Untuk admin itu adalah memang kerjanya duduk ngeliatin orang begitu. Ada celah dia tambal, ya kerjanya memang begitu gitu ya. Upgrade perangkat, upgrade keamanan, upgrade patch begitu ya. Oke. Bagaimana menurut kalian OS ini ya teman-teman? Jadi kami tunggu komentar positif dari kalian ya.